Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat dan semangat untuk belajar ya. Baik, pagi ini sebelum kita mulai pelajaran, mari berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doanya. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Coba angkat tangan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya dulu. Tadi pagi, sebelum berangkat, kalian sarapan apa? Wah, beragam ya sarapannya. Nah, tahukah kalian dari manakah nasi goreng itu bisa di atas meja? Siapa yang bisa menebak? Betul, itulah proses perjalanan makanan dari bahan mentah sampai ke mulut kita. Itulah yang akan kita bahas pelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Baik, kita mulai ke pembelajaran hari ini. Nah, hari ini tujuan kita ada 3. 1. Kalian bisa menyebutkan apa itu kegiatan ekonomi. 2. Kalian bisa menjelaskan 3 jenis kegiatan ekonomi. 3. Kalian bisa memberi contoh dari kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai ya. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ada 3 jenis. Yang pertama, produksi. Yang kedua, distribusi. Lalu yang ketiga, konsumen. Baik, kita mulai ke penjelasan dari 3 jenis tersebut. Baik, yaitu yang pertama ada produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau membuat barang dan jasa. Yang pertama, ada Pak Tani menanam padi. Yang kedua, ada ibu membuat kue di rumah. Itu juga produksi. Terus, pabrik yang membuat sepatu. Itu produksi. Intinya membuat atau menghasilkan dari sesuatu. Mudah diingatkan, produksi itu membuat. Sekarang yang kedua ada distribusi. Distribusi artinya kegiatan menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa dari yang membuat kepada yang akan memakai. Contohnya tukang sayur yang keliling ke kampung, beliau adalah distribusi. Pedagang di pasar distribusi. Lalu truk yang mengangkut beras dari gudang itu juga bisa disebut distribusi. Nah, distribusi berarti menyalurkan. Nah, sekarang yang ketiga yaitu konsumen kan. Konsumen artinya kegiatan memakai atau menggunakan barang dan jasa. Jadi, contohnya seperti saat kalian makan di pagi hari, itu konsumen. Saat kalian makan nasi tadi, itu namanya konsumen. Lalu saat kalian memakai sepatu, itu distribusi. Nah, jadi distribusi yaitu menyalurkan barang yang pindah dari tangan pembuat lalu ke
tangan pemakai. Nah, sekarang yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi artinya kegiatan memakai atau menggunakan barang dan jasa. Saat kalian makan nasi di pagi, itu konsumsi. Saat kalian memakai sepatu ke sekolah, itu juga bisa disebut konsumsi. Lalu saat kalian minum air, itu konsumsi. Jadi sekarang kita sambungkan ya. Pak Tani menanam padi, itu bisa disebut produksi. Lalu pedagang membawa beras ke pasar, itu bisa disebut, ya betul, distribusi. Kita makan dan minum, itu disebut konsumsi. Rantainya akan selalu begitu, dari produksi, distribusi, lalu ke konsumsi atau konsumen. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan pertanyaan kepada kalian. Nah, sekarang pertanyaan yang lebih menantang. Jika adik bayi kalian minum susu formula, itu termasuk kegiatan ekonomi apa ya? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya? Wah, nilai 100 buat kamu. Konsumsi tidak hanya makan nasi, bisa menjadi minum susu formula, memakai baju, menyalakan lampu. Itu semua karena kita menggunakan. Itu semua konsumsi karena kita menggunakan. Terima kasih sudah menjawab dengan penuh percaya diri. Sekarang coba kalian pikirkan di sekitar rumah kalian deh. Kerjaan apa yang termasuk kegiatan produksi? Siapa yang mau menjawab? Wah, ternyata kita banyak sekali kegiatan produksi. Kita dikelilingi oleh para produsen hebat. Ini membuktikan bahwa kegiatan ekonomi di mana-mana, bahkan di lingkungan rumah sendiri. Anak-anak, sekarang kita mencoba sesuatu yang lebih berbeda ya. Coba kalian ingat pagi tadi sebelum berangkat, setelah sarapan apa saja yang kalian lakukan. Nah, dari semua kegiatan dari semua itu, mana yang produksi, mana yang distribusi, mana yang konsumsi. Ibu kasih waktu 30 detik untuk diskusi dengan teman sebangku kalian. Kita mulai sekarang ya. Tidak ada yang boleh ribut. Oke, waktu habis. Siapa yang mau berbagi hasil kalian? Hasil diskusi kalian? Ada? Ya, boleh. Sempurna. Demikian waktu 30. Oke,
bagus, sangat sempurna. Dalam waktu 30 detik dan berhasil menjawab dan sudah bisa menghasilkan kegiatan ekonomi. Jadi aktivitas pagi tadi sangat luar biasa. Baik anak-anak, kita sudah hampir selesai. Mari kita rangkum bersama ya. Tadi kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Ada 3 jenis kegiatannya. Apa saja? Yang pertama bisa kita sebutkan yaitu produksi. Produksi yaitu membuat. Lalu ada distribusi. Distribusi itu apa? Betul, menyalurkan. Jadi yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi itu memakai. Nah, kegiatan semua itu berhubungan. Membuat. Nah, kegiatan semua itu sangat berhubungan karena bisa membentuk satu rantai ekonomi yang ada di lingkungan kita setiap hari. Ibu sangat senang dengan semangat kalian hari ini. Kalian semua aktif, semangat, semua mau berpikir, semuanya sangat luar biasa, sangat bagus kalian. Coba kalian amati 3 kegiatan ekonomi di sekitar rumah kalian malam ini dan ceritakan besok kepada saya ya. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Baik, ingat ya anak-anak, belajar IPS bukan hanya di buku, tapi juga selalu ada di sekitar kita semua setiap hari. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ketua kelas, silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk sehari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.